Bahkan pada hari ini mengenai berpikir rasional dalam pemecahan masalah, ya, atau proses berpikir rasional dalam memecahkan persoalan. Seringkali kita melihat orang mengambil tindakan terhadap masalah yang dihadapi, kadang-kadang masuk akal kan, kadang-kadang tidak masuk akal itu. Terutama misalnya di media gitu kan. Baik itu dari kalangan bawah, menengah, sampai di tingkatan pemerintah juga kadang-kadang dalam pengambilan keputusannya kadang-kadang tidak masuk akal, ya, atau ke lucu-lucuan gitu, ya. Ada beberapa hari yang lalu ada yang menarik ketika ada netizen yang mencoba menganalisa utang Indonesia yang begitu banyak, ya. Sekarang sudah lebih 30 juta ya per orang utang Indonesia itu, ya. Jadi kita itu lebih banyak utangnya, ya, banyak sekali utangnya, dan setiap bayi yang lahir di Indonesia ini utangnya banyak. Nah, ada yang bikin solusi begini, mengapa pemerintah tidak buat YouTube aja gitu kan, terus menyuruh semua rakyat Indonesia itu like dan subscribe itu, nanti hasilnya itu dipakai bayar utang. Itu kan sebagai salah satu solusi, ya, dari rakyat, ya, dari rakyat, ya, mungkin membantu pemerintah dalam membayar utang gitu, ya. Tapi tentu itu kan tidak mungkin cukup, ya, yang gitu. Tapi itu kan salah satu solusi yang ditawarkan. Nah, itu kira-kira ya bisa diterima, ya, secara akal sehat, ya, bisa juga. Cuma nanti kan pasti di situ dihujat, ya, kekuasaan, kenapa berutang dan sangat banyak. Ataukah ada yang dulu menteri atau pejabat pemerintah yang mengatakan kalau apa yang harus dimakan gitu, ya. Kalau Anda makan apa vitaminnya banyak. Ada yang masih ingat nggak itu apa? Ya? Ya. Jadi kadang-kadang misalnya harga-harga naik, ya, kadang diberikan solusi yang kurang pas gitu, ya. Ketika beras naik atau ke cabai yang naik, suruh nanam sendiri gitu, ya. Atau apa. Oke. Itu macam-macam, ya. Nah, itu kan menunjukkan tingkat rasionalnya seseorang dalam mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang mungkin ada teman Anda yang punya persoalan atau punya keputusan dalam pengambilan masalah dan Anda kurang sepakat itu. Ataukah mungkin Anda heran tuh terhadap tindakannya. Itu kan menarik, ya. Biasanya kadang-kadang kita heran melihat orang dalam memecahkan persoalannya gitu, ya. Yang mungkin kadang kita tidak sampai kepikiran gitu, ya. Nah, itu kan bisa disebabkan karena hasil analisanya seperti itu, ataukah mungkin ada pengalamannya dari orang lain yang ditemukan juga begitu. Kemudian dia mengelaborasi, bisa saja. Kadang-kadang, apalagi dalam urusan organisasi misalnya, ya, pemecahan persoalan dari organisasi yang cukup rumit, cukup banyak itu. Misalnya kalau pemecahan masalah ini mirip dengan dokter yang kadang-kadang pasiennya jengkel, ya, ketika sudah sakit kemudian datang ke puskesmas atau rumah sakit ketemu dokter, justru dokternya yang bertanya itu kan. Mestinya dia bilang, mestinya kan dokter itu paham gitu apa yang saya permasalahkan, ya, apa yang saya hadapi. Nah, dokter itu kan bukan Tuhan, ya. Nah, Anda disuruh mengatakan apa yang Anda rasakan itu sebagai langkah dokter untuk menganalisa penyebabnya, akarnya gitu. Anda sakit kepala kan, demam, demam ini bisa disebabkan macam-macam kan gitu. Bisa karena banyak tugas, bisa karena banyak puasa, ya. Bisa karena macam-macam gitu. Kan banyak alasannya, nggak masuk kelas karena demam gitu, ya. Mungkin berpuasa, ya, gara-gara puasa jadi demam gitu. Tidak apa-apa. Ataukah gara-gara hujan, ataukah kepanasan, itu macam-macam. Nah, itu kan semua dalam penanganannya ini beda-beda resepnya. Jadi kalau cuma datang ke dokter cuma mengatakan bahwa saya demam, dan Anda hanya dikasih obat demam, meskipun mestinya lebih baik ketika ditanyakan lagi, ya, kira-kira apa penyebabnya. Ya, saya habis dari itu kemarin kehujanan 3 hari gitu kan. Oh, berarti ini masuk
masuk angin kira-kira ini ya, jadi ditanggung. Jadi beda. Ataukah demam? Karena di kantor banyak sekali pekerjaan tidak terselesaikan. Berarti kan penanganannya beda, gitu kan. Atau baru-baru diputuskan. Nah, itu kan beda lagi. Jadi semakin banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini dianalisa ya, gejala-gejala yang muncul, maka bisa menyebabkan kita mendapatkan suatu akar permasalahan. Itu tadi pertanyaan dari yang pertama ya, bahwa akar permasalahan itu penting. Nah, kadang-kadang kita menyelesaikan persoalan bukan dari akarnya gitu. Misalnya di pemerintah selalu mencantumkan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker gitu kan, macam-macam itu ya, imputin, ataukah ada iklan rokok membunuhmu, tapi makin laris tuh, makin banyak orang yang merokok tuh. Itu tidak ada pengaruhnya itu ya, itu kayak iklan aja itu ya. Mengapa begitu? Karena pabrik rokok nggak ditutup, kayak gitu kan, solusinya kan pabrik rokok yang ditutup. Nah, tapi kan pemerintah tidak melakukan itu. Mengapa? Karena sumbangsi bea cukai dari rokok itu luar biasa bantuannya pada negara Indonesia itu. Ya. Petani tembakau itu luar biasa kontribusinya terhadap APBN Indonesia. Ya. Minum-minuman keras dilarang oleh polisi, ya, dilarang oleh pemerintah, tapi tidak ditutup. Nah, berarti kan kita tidak menyelesaikan persoalan pada akarnya. Gitu. Narkoba merajalela Indonesia, pusing sama pemerintah, gitu kan? Bagaimana enggak di lapak kepolisian saja masuk narkoba, gitu ya? Siapa yang mau memberantasnya? Ya. Yang mestinya memberantas juga dia pemakai, gitu. Nah, transaksi kadang-kadang ya buka-bukaan, gitu ya. Tangkap koruptor, ya ketua KPK-nya koruptor, kan gitu. Susah sekali menyelesaikan persoalan bangsa ini, ya. Ya. Korupsi yang miliaran di bawahnya, dia bilang ya, kalau mau tangkap saya tangkap dulu dong ketuanya, begitu. Iya. Ketua ajak maling, apalagi kita di bawah ya maling aja semua. Biar rakyat yang mengurus pajak yang naik, harga sembako naik, gitu ya. Nanti itu menutupi kekosongan ataukah kebangkrutan negara, gitu kan. Lagi-lagi rakyat yang ditindas ya dalam pengambilan kebijakan yang keliru. Jadi hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan yang keliru bisa menyebabkan tadi ya. Misalnya waktu itu ketua KPK-nya diganti yang bagus-bagus ya. Semua yang tegas, yang hebat, yang punya jejak rekor yang bagus itu kan disingkirkan dengan alasan tidak lulus tes seperti CPNS, gitu kan. Mengapa yang ngurus tes CPNS? Yang dibutuhkan adalah keberanian dan kejelian dalam melihat persoalan. Itu keberanian. Ya. Novel Baswedan itu disingkirkan, padahal itu sampai matanya buta ya. Itu disiram air keras karena banyak kasus besar yang mau dibongkar. Tapi itu kan disingkirkan. Mengapa? Karena orang baik. Tapi apakah dia berhenti berjuang? Tidak, karena perjuangan kebaikan adalah suatu kewajiban. Berhasil atau tidak itu urusan belakang. Tapi kita dituntut dalam agama Islam, karena dia orang Islam juga, kita dituntut untuk melakukan kebaikan. Gitu ya. Sama orang mahasiswa yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi. Ada yang mengatakan, ngapain kamu berkuar-kuar di jalan? Ngapain kamu menulis? Ngapain kamu turun ke jalan? Kok tidak ada perubahan? Kita tidak menuntut perubahan secara drastis. Tapi yang dibutuhkan adalah kewajiban memang mahasiswa adalah menyampaikan kebenaran. Gitu. Punya jiwa kritis dalam menyikapi persoalan. Dan bukannya persoalan kampus, tapi urusan bangsa dan negara pun juga dipikirkan oleh mahasiswa. Gitu. Bukan hanya mahasiswi juga begitu kan, sama-sama memikirkan bangsa ini. Nah, itulah tugas dari orang mahasiswa. Jadi memahami masalahnya. Nah, di dalam organisasi juga begitu. Ya, ketika ada permasalahan di organisasi, maka dibutuhkan penemuan akar masalahnya. Seperti misalnya dikatakan Michael Bloomberg itu, dia mengatakan begini, dia pendiri dari multimedia ya, konglomerasi multimedia yang mengandalkan teknologi, yang mengantarkan informasi ya, melontarkan dia pertanyaan begini dalam bukunya, apakah kita menggunakan teknologi sebagai alasan untuk tidak mengajarkan orang bagaimana cara berpikir dan saling bekerja sama gitu ya. Jadi dia memberikan pertanyaan bahwa kadang-kadang cara berpikir rasional itu diabaikan karena
perkembangan teknologi yang begitu maju secara pesat gitu ya. Kadang-kadang kita juga kerjasama secara sosial, juga kadang-kadang berpikir rasional itu agak berkurang karena terlalu banyak menggunakan teknologi. Tetapi pertanyaannya ini kemudian menyisakan ruang untuk kita kaji bahwa dia menginginkan tetap ada pikiran-pikiran rasional dalam memecahkan persoalan ya. Karena tidak semua persoalan itu harus diselesaikan dengan teknologi ya. Banyak hal yang mesti diselesaikan dengan pikiran-pikiran yang cukup rasional. Misalnya dulu dalam suatu organisasi, kadang-kadang ada organisasi ekstra kampus misalnya, selalu mengundang kader-kadernya untuk ikut kajian bersama, gitu kan. Tapi yang datang sedikit. Gitu. Muncullah macam-macam analisa. Ya. Ditanya beberapa yang datang itu dan yang tidak datang, mengapa tidak datang? Aku banyak tugas, gitu kan. Oke, berarti tugas di kampus banyak. Nah itu. Yang kedua, kenapa nggak datang? Karena tempatnya jauh, gitu ya, antara sekretariat dengan itu tempat kajian dengan kampus agak jauh, gitu. Nah ini kan dikumpulkan berbagai macam informasi. Kemudian dianalisa, gitu. Oh ternyata misalnya karena era saat ini adalah era percepatan, teknologi makin canggih, kemudian generasi makin instan, gitu ya. Dia itu menginginkan sesuatu yang cepat gitu, dan dekat. Nah, maka solusinya adalah dipindahkan tempat kajiannya di dekat lokasi kampus, gitu. Supaya selesai kajian hanya beberapa menit sudah sampai di kelas. Nah, karena bisa mengatasi yang pertama tadi karena padatnya jadwal kuliah atau tugas, nah itu bisa disesuaikan. Yang kedua yang punya alasan bahwa jaraknya jauh itu sudah diperdekat tempatnya itu. Nah, itu kan namanya solusi yang sesuai dengan akar permasalahan, gitu. Bukan langsung menuduh bahwa memang generasi sekarang malas dibandingkan masa dulu. Tidak begitu caranya. Itu adalah cara menyelesaikan masalah yang tidak berbasis akar masalah, gitu. Itu pendapat pribadi. Lalu membandingkan di masa dulu begini, di masa sekarang memang manja sekali. Nah, itu kan salah dalam memahami persoalan ya. Kita analisa semua dulu ya satu-satu dengan kondisi hari ini. Atau kalau misalnya banyak tugasnya, itu seniornya bisa membantu selesaikan, nah, supaya bisa lebih mudah. Gitu. Oke, kemudian itu salah satu contoh ya. Nah, manusia itu dibekali oleh Tuhan untuk memecahkan semua permasalahannya. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari batas kemampuannya. Itu kan sangat menarik itu. Ya sangat menarik itu redaksi yang digunakan Allah itu. Jadi setiap permasalahan manusia pasti dalam kendalinya bisa diselesaikan, gitu ya. Itu kalau dalam teori pemecahan masalah itu sangat-sangat sesuai sekali dengan ayat-ayat Quran tadi itu, ya. Tidak ada manusia yang menghadapi masalah di luar dari batas kemampuannya. Tapi mengapa banyak manusia yang menyerah? Gitu, ya. Nah disinilah manusia sendiri yang punya persoalan. Yang tidak mau membaca ya, dan tidak mau membaca persoalan-persoalan dan pemecahannya gitu ya. Oke. Jadi apa masalah Anda itu bisa Anda selesaikan, bisa menggunakan intuisi ya, karena memang itu adalah naluri. Bisa yang kedua adalah berpikir rasional. Nah, berpikir rasional ini sangat penting karena di samping permasalahan yang dihadapi bisa membuat seseorang meningkatkan hasilnya ataukah menemukan ide-ide kreatif. Itulah berpikir rasional. Anda pernah membaca sejarah bagaimana manusia prasejarah ya, dia hidup di suatu goa-goa yang dilubangi dengan susah payah. Maka sampai sekarang kan kadang-kadang Anda berkunjung di goa ya, dalam suatu goa-goa, Anda jangan berkunjung saja tapi Anda renungi itu. Bayangkan orang-orang dulu di situ dia menginap bertahun-tahun ya. Dia harus terjaga tidurnya karena berbagai macam hewan-hewan buas yang bisa menerkamnya, bisa ular, bisa singa ya, bisa apa saja gitu. Nah, itu kan pikiran awal manusia. Bagaimana punya kehidupan bisa berteduh ketika panas, bisa berteduh ketika hujan. Tapi belum aman dari binatang buas. Itu menggunakan akal pikirannya membuat goa-goa.
Kemudian berkembang lagi. Manusia punya pikiran membuat batu bata, ya, awalnya membuat kayu-kayu, ya, kayu-kayu dibentuk membuatlah rumah-rumah kayu. Pikiran manusia terus berkembang. Gitu. Akhirnya membuat rumah batu, membuat hotel, membuat apartemen. Gitu. Nah, inilah pikiran manusia yang rasional. Ya kan, masalah yang dihadapinya dulu tidak menyerah. Bagaimana dia bebas dari binatang buas, itu kan berpikir rasional. Nah, ide-ide kreatif muncul. Nah, disitulah mungkin juga dalam Al-Quran kita diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi, gitu. Ya. Maka Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu berdiskusi dengan para malaikat, melakukan sidang, ya, atau rapat paripurna, gitu ya. Tuhan itu melakukan rapat dengan para malaikat. Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Meskipun ditentang, tapi Tuhan mengatakan secara otoriter sebagai pemimpin rapat. Ya. Kalau ini aku ini lebih tahu, ya, daripada kalian itu. Nah, kalau ini Allahumma la ta'lamun. Aku lebih paham dari apa yang kalian pahami. Gitu. Nah, karena manusia dibekali akal pikiran untuk mengelola alam semesta, gitu. Nah, beda dengan mengapa tidak diberikan kekhalifahan ini kepada burung. Anda kan pernah melihat burung yang terbang? Anda pernah melihat sarang burung? Ya, pernah. Oke. Dari zaman 0 sampai zaman 2024 tidak ada sarang burung terbuat dari baja, ya kan? Apalagi emas. Sarang burung tetap begitu saja, ya. Terbuat dari rumputan, ilalang, gitu. Karena pikiran dari hewan itu statis itu. Beda manusia, dinamis. Maka bersifat berpikir rasional itu dimiliki manusia, yaitu kemampuan berpikir dalam menyelesaikan persoalan. Jadi kalau sifat hewan itu statis, kalau sudah merasa nyaman udah, nggak ada pikiran untuk maju. Jadi kalau ada mahasiswa sudah berada pada zona nyaman, tidak ada pikiran lain untuk maju, itu sama saja dengan iya, itu kan Anda yang mengatakan, ya, sama saja dengan hewan. Ya, maksudnya pikirannya yang statis. Maka berusahalah untuk menghindari zona nyaman. Ya, zona nyaman itu ada waktunya di masa depan. Waktunya saat ini bukan berada pada zona nyaman, ya, tapi zona yang berbahaya, yang kira-kira membuat Anda punya pengalaman yang cukup banyak, ya, yang bisa membuat Anda lebih matang itu untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa depan. Itu yang perlu, itu, ya. Itu yang sangat perlu. Jadi menghadapi tantangan itu perlu ketika masih mahasiswa. Karena setelah Anda tidak mahasiswa lagi, Anda punya perbedaan keduniaan yang sangat berbeda di dunia kampus, ya. Tidak bisa lagi Anda terlalu banyak berpikir rasional, tidak bisa lagi idealisme, gitu, ya. Kadang-kadang idealisme terkikis, gitu, ya. Banyak, gitu. Oke, kemudian kemampuan berpikir baik memerlukan latihan, ya. Jadi memang kemampuan berpikir itu membutuhkan latihan. Ada pengalaman, kita susah payah di situ, kan. Tidak serta-merta muncul ke berpikir yang baik itu, berpikir rasional, harus dilatih, ya. Karena kadang-kadang berat itu berpikir secara rasional, ya. Tetapi memang kalau orang sudah terlatih itu gampang itu. Kalau Anda punya pemikiran yang rasional, yang cukup matang, Anda hanya membaca beberapa halaman saja buku ini, misalnya satu buku, Anda akan memahami keseluruhan isinya itu. Anda pelajari saja sedikit-sedikit dari bagian-bagiannya, dari bab-babnya saja, awal-awalnya, Anda akan menganalisa secara mendalam. Oh, begini maksudnya. Itu akan memudahkan Anda memahami persoalan. Nah, tetapi kalau tidak sama sekali baca, kan, nggak pernah sama sekali terlatih untuk baca, kita tidak bisa memahami secara cepat, gitu, ya. Nah, cara memperoleh solusi yang efektif bisa karena melalui pengalaman atau percobaan, ataukah karena pernah kita melakukan kesalahan dan itu membuat kita belajar. Nah, lebih bagus lagi adalah belajar dari kesalahan orang lain, ya. Jangan semua kesalahan itu kita yang mengalami, tapi juga bisa kesalahan dari orang lain kita yang memahami, gitu, supaya kita tidak jatuh pada permasalahan yang sama. Nah, kemudian ada ciri tindakan rasional. Nah, ada juga tadi pertanyaan mengenai
Bagaimana itu yang berpikir rasional atau tindakan rasional? Yang pertama, ketepatannya dalam menjawab kebutuhan dari situasi yang ada. Jadi apa yang Anda hadapi, permasalahan yang Anda hadapi itu situasinya tepat ya. Maksudnya permasalahannya itu sesuai dengan solusinya sudah sangat tepat. Itu berarti kita mengambil tindakan secara rasional. Gitu. Apa yang dihadapi itu tepat masalahnya dengan tepat juga solusinya. Yang kedua, efektivitasnya menyelesaikan permasalahan. Bagaimana tingkat efektifnya masalah atau yang dihadapi itu dan bagaimana efektivitas dari pemecahannya. Itu ciri-cirinya. Kemudian bisa diterapkan. Nah, solusi yang kita ambil itu bisa diterapkan. Kemudian yang keempat itu bisa diterima oleh banyak orang. Kalau misalnya tidak ada yang sama sekali menerima itu, berarti itu bukan solusi gitu ya. Misalnya ada orang yang stres berat, dia bilang ke temannya, aku ingin gantung diri gitu. Semua temannya nggak sepakat itu. Berarti solusi itu tidak bagus gitu ya. Oke, bukan itu satu-satunya cara gitu kan. Tetapi di Jawa Tengah ini kan dari hasil penelitian itu banyak orang yang bunuh diri itu. Banyak yang bunuh diri. Nah, fenomena bunuh diri ini di kalangan mahasiswa misalnya, itu kan menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang menyebabkan? Apakah pembimbingnya killer, dosennya kah killer, tugasnya kah banyak, ataukah stres diputuskan pacarnya, ataukah tidak bisa bayar UKT? Itu kan macam-macam analisa. Itu macam-macam analisa. Tapi fenomena di Jawa Tengah ini ya banyak yang terjadi. Itu ya. Nah itu kira-kira apa yang menyebabkan? Apakah faktor kemiskinan, betulkah itu, ataukah faktor-faktor yang lain? Oke, sebagai yang terakhir, kemampuan berpikir rasional, kemampuan melihat variabel-variabel yang relevan dari suatu masalah untuk mengatur dan menganalisis informasi yang sesuai. Jadi kalau menerima informasi, kita analisa dulu, apakah informasi kita terima itu fakta, ataukah pendapat orang, ataukah opini, ataukah data. Itu kan macam-macam tuh. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengurusi pendapat orang gitu ya. Bukan karena fakta, bukan juga karena data gitu ya. Oke, itu harus dibedakan supaya menghasilkan konklusi yang berbobot ya. Konklusi itu artinya hasil atau keputusan yang berbobot.